Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Paguyuban Nur Ahad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyebab sulitnya belajar ilmu spiritual atau mungkin ilmu kebatinan. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Baik, menyangkut masalah belajar ilmu spiritual atau ilmu kebatinan atau ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan spiritual tentunya, itu memang tidak sama dengan saat kita belajar ilmu yang pasti seperti mungkin mata pelajaran yang lain kayak matematika atau ilmu pelajaran yang lainnya. Jadi rumus bukanlah suatu patokan ya. Jadi rumus itu bukan suatu patokan. Kalau kita belajar ilmu yang pasti, contoh ilmu matematika, rumus itu kan patokan. Jadi kalau sudah rumusnya sesuai, tata caranya tepat, pasti hasilnya akan sama. Begitu. Namun berbeda dengan belajar ilmu spiritual. Rumus saja itu tidak cukup karena kita membutuhkan hadirnya qalbu, hadirnya hati di sana. Maka dari itu, penyebab utama gagalnya orang dalam belajar ilmu kebatinan atau ilmu spiritual itu adalah yang pertama, yang pasti adalah kurangnya yakin terhadap pembimbing, kurangnya yakin terhadap pengajar atau orang yang mencoba menyampaikan atau membagi pengetahuannya dengan orang yang bersangkutan. Apabila kita tidak yakin, apabila kita tidak percaya, tidak menghadirkan qalbu yang yakin di sana saat belajar, itu akan sulit kita dapat belajar dengan sesuai, akan sulit kita dapat belajar dengan maksimal, bahkan akan lebih banyak kita menjumpai kegagalan daripada keberhasilan. Jadi kunci yang pertama, penyebabnya banyaknya kegagalan itu karena tidak yakin atau tidak percayanya terhadap pembimbing atau terhadap guru. Itu yang paling pertama. Yang keduanya, jadi begini, kadang-kadang teman-teman mengasumsikan, saudara-saudara sekalian mengasumsikan bahwa kalau seandainya orang itu bisa ilmu spiritual, paham ilmu spiritual, mengerti dunia metafisika, itu pasti bisa mengajarkan ke orang lain. Sejatinya tidak demikian, karena tidak semua orang yang mengetahui ilmu yang tidak pasti atau ilmu yang berkaitan dengan alam halus itu bisa mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Tidak semuanya. Kenapa demikian? Karena fakta yang terjadi di lapangan adalah tidak semua orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau mengetahui dunia halus itu adalah berdasarkan dengan belajar. Jadi banyak juga orang yang dapat berinteraksi atau dapat bersinggungan dengan bangsa halus itu bukan karena kemampuannya dalam belajar. Jadi dia mendapatkan kemampuan tadi bukan karena dia belajar dari step by step sampai bisa mencapai tingkatan tertentu. Tidak. Itu dia dapatkan otodidak. Nah, otodidak di sini itu tentunya bukan kayak orang kita belajar otodidak, tidak. Jadi dia mendapatkan itu tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Nah, tentunya itu adalah alam bawah sadarnya. Seperti itu. Sebetulnya itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Bukannya saya mengecilkan orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk astral atau apapun itu tanpa belajar. Tidak. Namun poinnya bukan begitu. Jadi poinnya begini. Banyak orang yang dapat berkomunikasi dengan makhluk halus atau dengan bangsa sejenis yang seperti itu karena memang ada energi yang tersimpan di dalam diri jasad manusia tersebut. Ya berkaitan dengan bangsa halus tadi. Ya kalau ada yang membahasakan katanya bawaan lahir atau mungkin indera keenam ataupun apapun itu bahasanya. Sejatinya bagi saya pribadi indera keenam itu tidak ada. Jadi indera keenam itu menurut saya pribadi, kalau yang berpendapat lain
monggo silakan. Namun bagi saya pribadi, indera keenam itu tidak ada. Dan terus bawaan lahir itu juga tidak ada. Jadi kalau orang menyampaikan bahwa itu bawaan lahir, dia dapat melihat makhluk halus begini begitu, itu bagi saya itu salah pemahaman. Jadi sebetulnya orang itu mempunyai rekod atau track yang saat masih kecil itu disukai makhluk halus, akhirnya setelah sudah lahir terus didampingi, kan begitu. Didamping di sini ya kalau memang cuma energi nggak masalah. Yang jadi poinnya seringnya interaksi tadi, keluar masuk energi tadi, menjadikan simpanan energi di dalam manusia tadi itu cukup untuk dapat merefleksikan pandangan makhluk halus tadi. Secara gamblangnya, secara mudahnya kita penalaran, jadi yang dapat melihat makhluk halus itu bukan orangnya, namun itu hanya cerminan. Yang ada adalah simpanan energi yang ada dalam badan tadi menjadi cerminan, pantulan refleksi, dapat melihat makhluk halus. Sejatinya yang dapat melihat makhluk halus ya makhluk halus itu sendiri. Karena yang dapat melihat itu ya sebangsanya. Jadi sebangsa makhluk halus ya dapat melihat makhluk halus. Bahasa kasarnya demikian. Cara mudahnya bagaimana? Cara mudahnya begini. Jadi mungkin beberapa kali sering saya sampaikan bahwa orang apabila dapat melihat makhluk halus dengan mata kepalanya, dia dapat melihat makhluk halus di dimensi makhluk halusnya, di dimensi, catatannya di dimensi makhluk halusnya, bukan di dimensi manusia, di dimensi makhluk halusnya. Itu berarti jelas itu gangguan yang berkaitan dengan sumber energi makhluk halus tadi. Jadi kalau kita dapat melihat makhluk halus, yang kita lihat makhluk halusnya di dimensinya mereka, kita dapat melihat dengan mata, berarti itu gangguan. Karena melihat makhluk halus, jin dan sebagainya di dimensi mereka itu tidak menggunakan mata, jadi menggunakan holbu, menggunakan batin. Batin menyatakan ada, batin merefleksikan ke mata baru bisa kelihatan. Begitu. Tapi kalau dia melihat dengan mata kepalanya, itu jelas berarti gangguan. Nah, terkecuali kalau seandainya makhluk halus atau jin tadi yang menampakkan diri di dunia. Menampakkan diri di dunia, sengaja ingin mewujudkan wujudnya, dapat dilihat, ya itu mungkin. Seperti itu. Jadi konteksnya demikian. Jadi bukan kok setiap orang yang dapat melihat makhluk halus, itu pasti problem. Tidak. Kalau dengan mata kepala itu tidak semuanya. Kita harus lihat dulu pokok masalahnya di mana, duduk perkaranya di mana. Kalau dia melihat makhluk halus di dimensi manusia, di dimensi kita, nah itu mungkin makhluk halusnya yang ingin menampakkan wujudnya. Tapi kalau dia melihat makhluk halus di dimensi mereka, nah itu yang masalah. Berarti itu ada sesuatu hal yang tidak semestinya. Begitu. Jadi poinnya satu adalah saat kita belajar kembali ke materi, saat kita belajar berkaitan dengan dunia spiritual, supaya kita dapat betul-betul menguasai, supaya kita tidak gagal, tidak menjadi waktu yang terbuang sia-sia. Yang pertama adalah kita harus yakin dulu. Kita harus memilih pengajar, pembimbing yang memang kita yakini mampu membimbing kita, tidak hanya dapat melihat bangsa halus secara izin Allah, namun juga dapat lebih mendekatkan jiwa spiritual kita lebih baik lagi. Tentunya mendekat kepada Allah, itu satu. Keduanya, kita harus dapat memilih orang tadi yang memang dia dapat melihat makhluk halus karena memang dia belajar. Gitu. Dia belajar. Jadi kurikulumnya memang ada. Dia belajar betul berkaitan dengan ilmu pengetahuannya tadi. Kalau dia cuma dapat tahu-tahu bisa, itu saya berani jamin 100% pasti dia tidak akan mungkin dapat mengajarkan pengetahuannya kepada orang lain. Karena sejatinya dia sendiri juga tidak dapat mengontrol pengetahuannya dia sendiri. Karena itu di luar kendalinya dia. Seperti itu. Nah, setelahnya kalau kita sudah memilih dua hal yang pasti itu tadi, barulah kita mengikuti tata cara yang tentunya sudah diajarkan. Kan begitu. Kadang-kadang orang di depan ya disampaikan bahwa ini bukan membahas masalah rumus. Jadi kadang-kadang dikasih tahu kamu harus baca ini atau wirid ini,
terus tirakatnya begini, nah itu belum tentu jadi. Karena di sana banyak hal faktor yang membuat tidak jadi saat kita belajar. Beda halnya dengan rumus yang berkaitan dengan ilmu pasti kayak matematika tadi. Asalkan cara caranya tepat, terus urutannya sesuai, penghitungannya tepat, pasti hasilnya sama. Tapi tidak kalau saat kita belajar berkaitan dengan ilmu yang spiritual. Kita harus betul-betul selalu koordinasi, selalu menyampaikan kendalanya seperti apa kepada pembimbing supaya tidak salah jalan, tidak salah langkah. Seperti itu. Sebetulnya mudah. Kalau memang kita itu bisa menjiwai dengan tepat, dengan benar, itu hal-hal yang demikian mudah. Kuncinya yang satu. Selain pokok pastinya yang tadi yang kita harus percaya, kita harus memilih pembimbing yang tepat. Namun kuncinya yang satu. Kita harus yakin betul bahwa khotob itu hak mutlak milik Allah. Kita hanya ikhtiar, kita hanya berupaya. Kalau kita bisa menanamkan jiwa, pikiran, mindset kita yang tepat, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi itu hanyalah semuanya atas kendali Allah. Itu ya pasti kita akan bisa berjalan dengan tepat. Karena itu tadi, sehebat-hebatnya guru, tetap saja pembimbing guru tadi mintanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Jadi catatannya adalah apabila saat kita belajar itu di luar kemantapan hatimu, di luar hal yang menyimpang di dalam dirimu, kamu meyakini bahwa sesuatu hal yang tidak benar, ya makanya jangan diteruskan dulu, kita koreksi dulu, tidak benarnya di mana, pasnya di mana. Daripada kita saat kita belajar, kita merasa ini tidak benar, karena kita butuh ilmunya, tetap kita jalani, itu tidak akan sinkron. Kita hanya akan mendapatkan ya waktu yang terbuang, energi yang terbuang, tidak akan maksimal. Jadi yang menjadikan banyak faktor gagalnya orang belajar spiritual itu tentunya itu tadi. Yang paling utama adalah ketidakpercayaan kita kepada pembimbing. Satu itu. Keduanya adalah kita kemungkinan memilih pembimbing atau orang yang mengajarkan itu bukan dalam kapasitasnya mengajarkan. Karena saya sampaikan bahwa tidak semua orang yang dapat bersinggungan dengan dunia spiritual itu mampu mengajarkan pengetahuan tersebut. Itu. Yang terakhir, yang paling mutlak itu tadi. Kurangnya yakin jiwa raga kita, batin kita kepada penguasaan Allah. Jadi yang paling utama adalah saat kita jalan apapun itu, kita mulai dengan niat kita kepada Allah. Karena semuanya akan kembali kepada Allah. Begitu. Kendalanya yang menjadikan semua itu goyah, itu adalah karena kita melihat hasilnya tanpa melihat prosesnya. Jadi kita lihat orang, hasilnya begini ya, bisa seperti ini, bisa seperti itu. Itu di luar logika orang normal. Masa iya sih bisa seperti ini, bisa seperti itu kan gitu. Kalau kita yakin dengan kemampuan orang tersebut, kita pengen belajar kepada orang tersebut, cuma nyampe di situ. Jadi kita tidak berpikir susah beratnya saat belajar. Nah, saat kita sudah belajar tersudutkan dengan situasi atau tirakat yang berat, akhirnya kita tidak maksimal tenaga, pikiran, batin kita. Itulah yang menjadikan hasilnya tidak sama. Jadi makanya kita harus selalu rendah diri. Orang itu yang mempunyai ilmu tinggi, apapun itu ilmunya, apalagi ilmu berkaitan dengan spiritual kebatinan. Semakin tinggi ilmunya, ya, kalau orang-orang membahasakan kan biasanya semakin ilmu, pakailah ilmu padi, kan begitu. Orang membahasakan, pakailah ilmu padi. Semakin banyak ilmunya, maka dia akan semakin merunduk. Itu ilmu padi, seperti itu. Namun tidak untuk spiritual. Jadi konteksnya bukan perkara merunduk atau tidak merunduk. Jadi kalau spiritual adalah semakin tinggi ilmunya, maka semakin hebat dia menyembah kepada Allah. Karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia tahu kebesaran Allah. Jadi semakin tinggi ilmunya, orang yang belajar spiritual itu akan kelihatan. Dia akan semakin taat menyembah kepada Allah.
Tapi kalau ada yang salah, ya berarti tidak. Tidak maksudnya berkaitan dengan makom ilmunya tadi. Berarti tidak menyentuh atau belum sampai tahapan yang disampaikan. Dia bicara begini, begini, dan lain sebagainya. Namun kita lihat, kita cek saja kepribadiannya dia. Bukan berarti terus orang itu harus khatam Al-Quran atau apa. Tidak begitu. Maksudnya perilaku setiap harinya dia bagaimana. Dia selalu mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin memperbaiki amal ibadah khususnya sholatnya atau tidak. Begitu. Karena itu tadi, semakin tinggi ilmunya, cirinya adalah yang berkaitan dengan spiritual tentunya. Pasti semakin dekat atau semakin dia berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Supaya apa? Ya supaya selalu mendapatkan rahmat, lindungan kepada Allah. Karena memang luar biasa. Semakin tinggi ilmunya pasti semakin mendekat kepada Allah. Jadi tidak kok yang kalau kayak ilmu padi kan cuma nunduk, tidak sombong, tidak cukup di situ. Kalau orang belajar spiritual tidak cukup di situ. Makanya saya bilang beda. Kalau orang bahasakan semakin tinggi ilmunya makanya semakin merunduk seperti ilmu padi. Tidak. Jadi konteksnya bukan masalah merunduk dan tidak merunduk. Kalau dia merunduk terus begini, ya saat ada orang membutuhkan, ya dia tidak mau tampil. Tidak mau membantu dan lain sebagainya. Karena dia, wah saya takut sombong dan lain sebagainya. Poinnya bukan itu. Jadi semakin tinggi ilmunya, otomatis dengan sendirinya jiwanya akan menuntun semakin dekat kepada Allah. Akan semakin sujud kepada Allah. Karena dia terima kasih betul. Semua itu datangnya dari Allah. Seperti itu yang benar. Kalau tidak demikian ya mungkin itu mempunyai patokan sendiri. Tidak sama dengan kami. Namun kalau saya pribadi seperti itu. Jadi kalau memang belajar yang menjadikan penghambat atau gagalnya orang belajar, kalau dasar, ya dasar itu tadi. Dia kurang yakin kepada pembimbing, kurang yakin kepada guru. Bisa juga nanti tahapan selanjutnya dia salah memilih guru yang mohon maaf, dalam kutip mungkin belum kompeten atau belum dapat mengajarkan ilmunya. Dasarnya apa? Dasarnya karena setiap orang belum tentu dapat mengajarkan pengetahuannya berkaitan dengan spiritual. Cara mengajarkannya pasti tidak semua orang mampu atau dapat. Seperti itu. Yang terakhir semua di luar ekspektasinya dari yang belajar. Dia pikir, wah, jadi dia tergiur dengan pengetahuan yang tinggi, namun dia tidak dapat mengimbangi topolaku, tirakat yang berat. Akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena setelah dijalani sampai tengah jalan akhirnya tidak mampu. Karena pikirannya, batinnya goyah dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin yang paling pokok 3 poin tadi. Kalau berkaitan dengan ilmu padi tadi, tambahan dari saya. Supaya itu menjadi tolak ukur orang melihat orang lain yang berkaitan dengan pengetahuan kebatinan. Ya kebatinan itu banyak. Kalau menurut ilmu spiritual Jawa ya ada kanoman, kasepuan, kasampurnan seperti itu. Namun apapun itu bentuk ilmunya, tentunya hal yang demikian itu menjadi satu kesatuan yang pasti. Pasti semakin tinggi ilmunya, pasti semakin dia itu percaya betul kebesaran Allah dan semakin sujud dia kepada Allah. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Intinya adalah belajarlah apapun itu. Tentunya semua patokannya kepada qudratullah, kepada kehendak Allah. Biar kita terlepas dari kecewa. Karena apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita sandang, tentunya itu adalah ketetapan yang pasti, yang terbaik, yang datangnya dari Allah. Kita selalu berpikir, mungkin itu lebih baik, dan lain sebagainya. Namun sebetulnya yang lebih baik adalah apa yang kamu alami, apa yang kamu jalani. Tentunya dasarnya apa ya? Dasarnya baik tadi hanya Allah yang tahu. Seringkali saya sampaikan bahwa kebaikan yang hakiki itu adalah ukurannya dunia akhirat. Kalau cuma dunia saja, itu bukan sesuatu hal yang baik, yang sebaik-baiknya baik. Jadi yang mengetahui kebaikan yang sejati hanya Allah. Maka dari itu selalu kita harus berprasangka baik kepada Allah. Harus selalu bermunajat, berprasangka, berpikiran, semuanya lah.
menuju kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, kita selalu husnudon kepada Allah, insya Allah rahmat Allah akan selalu datang kepada kita. Mungkin seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang tepat atau menyinggung siapapun. Tidak bermaksud untuk menyinggung, namun kita membagikan edukasi yang kami ketahui. Kalau memang ada yang mungkin dapat menjelaskan lebih baik lagi, lebih gamblang lagi, kami persilahkan supaya menjadi pembelajaran bersama. Mungkin cukup dari saya akhiri. Yang terakhir saya sampaikan, perbaikilah ibadahmu, kejarlah dunia akhiratmu. Jadi jangan cuma dunia, kita harus dapat mengejar dunia akhirat dan kita selalu menyembah kepada Allah. Itu saja, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.